Bayangin lo kerja 5 hari seminggu, 8 jam sehari selama 12 bulan penuh. Terus di akhir tahun, lo ngitung semua yang udah lo hasilin. Angkanya lumayan gede, tapi pas lo cek rekening, yang tersisa cuma 3 digit. Bukan jutaan, bukan ratusan ribu, 3 digit. Ini bukan cerita soal orang yang boros. Ini cerita soal sistem yang emang dirancang supaya uang lo terus bergerak, cuma bukan ke arah yang lo mau. Mengapa ini penting sekarang? Di Indonesia, median gaji bulanan pekerja formal ada di kisaran 3-4 juta rupiah. Tapi biaya hidup di kota-kota besar udah jauh melampaui angka itu sejak beberapa tahun lalu. Artinya, buat sebagian besar orang, bukan soal mereka nggak mau nabung, tapi jarak antara pendapatan dan pengeluaran wajib udah terlalu tipis untuk diselamatin pakai disiplin doang. Dan sementara itu, ada kelompok kecil orang yang gaji bulanannya justru terasa kayak uang saku, karena mereka punya sesuatu yang berbeda. Bukan warisan, bukan keberuntungan, mereka punya aset yang bekerja buat mereka. Pertanyaannya sederhana, gimana caranya lo dengan gaji yang ada sekarang bisa mulai bangun sistem yang sama? Itu yang mau kita bedah hari ini. Bagaimana sistem ini sebenarnya bekerja? Kebanyakan orang mikir soal uang dalam satu dimensi. Gua kerja, gua dapat uang, gua belanja, sisa dikit, nabung. Siklus ini berulang tiap bulan sampai pensiun. Dan itulah masalahnya. Dalam siklus itu, satu-satunya mesin penghasil uang adalah lu sendiri, tubuh lu, waktu lu, energi lu. Dan ketiga hal itu punya batas keras yang gak bisa di-upgrade sembarangan. Orang-orang yang berhasil keluar dari siklus ini gak bekerja lebih keras. Mereka menambah jumlah mesin penghasil uang yang mereka miliki. Dan mesin itu namanya aset produktif. Aset produktif itu sederhana definisinya. Sesuatu yang lu miliki, yang menghasilkan uang buat lu bahkan saat lu lagi tidur. Saham yang bayar dividen, properti yang disewain, konten yang terus ditonton, dana yang tumbuh karena bunga majemuk. Tapi untuk sampai ke sana, ada satu langkah yang hampir selalu diabaikan. Dan langkah itu bukan soal investasi, ini soal struktur. Bongkar matematika yang disembunyiin. Coba kita hitung jujur-jujuran. Katakanlah lu gajian 5 juta per bulan. Setelah kos, makan, transportasi, tagihan, dan kebutuhan pokok lainnya, sisa 200 ribu. 200 ribu per bulan itu setara 2.400.000 per tahun. Kalau lu taruh itu di tabungan biasa dengan bunga 1,2% per tahun, setelah 10 tahun, lu punya sekitar 26 juta sebelum inflasi. Setelah inflasi sekitar 3% per tahun, daya beli uang itu udah turun hampir sepertiga. Jadi lu udah kerja keras 10 tahun, rajin